sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka salat subuh jamaah yang insyaallah berlanjutkan ceramah agama oleh Tuhan Guru kita Da'ilallah Habib Abdullah bin Ja'far bin Umar bin Ja'far Segaf daripada pimpinan majelis Nurul Mustafa yang kedua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau mendapat manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada Habib Abdullah bin Ja'far dan Umar bin Ja'far Segaf kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Langsung nggak pakai sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selawat dulu ya. Mudah-mudahan dengan selawat, dibuka dengan selawat, hati kita jadi bersih, doa kita dikabul, puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah sin habibillah. Semuanya baca. Salatullah, salamullah rasulillah. Salatullah, salamullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Baca semua. Salatullah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami, berkahnya baginda Nabi Muhammad ala yasin habibi ila khisalimil ummah min al-afati wal niqmah ila khisalimil ummah min al-afati wal niqmah wa min amil wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salam ya Rabb ala taha rasulillah. Salam Allah ala yasin billah ala yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad. Tidak berasa waktu terus bergulir. Kita berada di hari ke-24 bulan Ramadan. Sudah di akhir, sudah di ujung ya. Biasanya kalau orang dulu kalau udah di akhir-akhir salafun shalihin itu dia sedih. Kalau sudah di akhir Ramadan mereka sedih. Tapi kesedihan mereka tidak mengurangi amalan mereka. Sedih boleh, amalan makin kuat. I'tikaf di masjid makin rajin, baca Quran makin banyak walaupun hatinya sedih. Kenapa sedih para ulama di akhir-akhir Ramadan? Karena ditinggal oleh bulan Ramadan. Sallu ala Muhammad. Jadi harus tahu dulu bulan Ramadan ini bulan yang sangat bermanfaat buat kita. Ya, bulan yang sangat manfaat
untuk kita umat baginda Nabi Muhammad. Makanya Nabi katakan, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Bayangin itu, belum masuk bulan Ramadan, belum. Siapa yang girang dengan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan tersentuh oleh api neraka. Belum amalan-amalan yang diamalkan di bulan Ramadan, belum. Bayangin. Baru girang aja, gembira aja, mau masuk bulan Ramadan, Allah udah kasih tahu jasadnya tidak akan tersentuh api neraka. Shallu ala Muhammad. Pastinya gembiranya bukan foya-foya. Pastinya gembiranya dalam kebaikan. Menyambut. Betul-betul pengen ketemu sama bulan Ramadan. Ditunggu-tunggu bulan Ramadan. Makanya rangkaian bulan Ramadan itu bukan pas Ramadan. Ulama ngajarin rangkaian Ramadan itu di awal dari bulan Rajab. Bulan Rajab kita disuruh istighfar banyak. Betul? Baru bulan Sya'ban kita mendekatkan kepada Nabi, salawat. Nah, itu udah rangkaian bulan Ramadan tuh. Masuk Ramadan, di situ fadilah-fadilah, amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Yang tadi saya bilang, mau masuk aja girang, diharamkan jasadnya dari api neraka. Apalagi sudah masuk beribadah, luar biasa. Shallu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita girang terus ada di bulan Ramadan. Saya tanya-tanya dulu ke ibu, Bu, girang nggak bulan Ramadan? Senang apa kagak? Senang. Kita harus senang. Karena yang nggak senang masuk bulan Ramadan cuman iblis. Siapa? Iblis. Kalau Nabi, umatnya Nabi masuk Ramadan girang, ada di bulan Ramadan gembira, senang. Kalau iblis tidak senang. Kenapa tidak senang iblis? Karena ada hadis Nabi mengatakan, idza aulur Ramadan futihat abwabul jannah wa ugligat abwabul niran wa sulsilatis syayatin. Kalau masuk malam pertama bulan Ramadan, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan, iblis-iblis diikat. Makanya tuh iblis kalau masuk bulan Ramadan tidak girang dia, sedih. Makanya kalau ada orang masuk Ramadan bawaannya capek, takut-takut dia keturunan, hati-hati, jangan sampai. Apalagi nggak menghormatin bulan Ramadan. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk golongan Saya tanya nih ibu-ibu, mau ikutin iblis apa ikutin Nabi? Mau girangin Nabi apa girangin iblis? Kurang kompak jawabnya. Mau girangin Nabi apa iblis? Nabi. Tapi kelakuan apa kelakuan iblis itu? Kelakuan iblis itu kayak gimana? Kelakuan iblis itu suka ngomongin orang. Orang udah jelek diomongin, kesianan. Padahal lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ngomongin orang, pahalanya nggak dapet. Padahal pahala puasa banyak. Banyak apa dikit? Banyak. Bahkan ada hadis Nabi, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, latamanna kulla syahr Ramadan." Nabi kasih tahu, kalau umat saya tahu apa yang ada di bulan Ramadan dari hadiah, keutamaan, keuntungan, fadilah yang diberikan oleh Allah kepada umat saya, maka niscaya umat saya akan meminta kepada Allah setiap bulan Ramadan. Nggak ada bulan Zulqa'dah, nggak ada bulan Maulid, nggak ada bulan Muharram. Mintanya bulan Ramadan terus 1 tahun. Saya tanya lagi sama ibu-ibu, kira-kira mau nggak setiap tahun itu bulan Ramadan? Mau? Tiap hari puasa ibu mau? 30 hari aja empot-empotan.
Setahun. Ini kata Nabi. Tapi Nabi bilang di situ, lau ta'lam ummati, kalau umat saya tahu. Karena nggak tahu, jawabannya begitu. Ah, iya juga ya, enggak. Setahun puasa, bagaimana urusannya? Sebulan aja udah, aduh, begitu. Apalagi setahun. Kalau tahu, kalau nggak tahu begitu. Saya sederhanakan seperti ini. Ini masjid apa namanya nih? Hadiah Sya'ban. Guru Sya'ban. Panitianya mau ngadakan kuliah subuh, betul? Sebelumnya diumumin ke semuanya. Besok datang, ada kuliah subuh, ada Habib, datang bareng-bareng. Yang datang entar dapat THR. Semuanya dapat 500.000, 500.000. Amin dulu aja. Kira-kira yang tahu bakal datang apa kagak? Datang. Mau ngapain? Ah, lu mau THR. Yang tahu pasti. Dan betul mereka datang. Dan betul. Amin. Pulang dapat THR 500.000, 500.000. Dibagiin semua nih. Panitia berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kalau kita bikin tiap hari kayak gini, mau apa kagak? Yang tahu dan megang duit pasti bilangnya mau. Yang kagak tahu, oh ngapain gua ngaji tiap hari setahun. Nah itu tadi saya bilang, yang tahu pasti bilangnya mau. Yang kagak tahu, ntar dulu. Begitu Ramadan. Ramadan banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah. Dan kelebihan itu bisa tidak didapat bagi mereka yang tidak menghidupi Ramadan dengan baik. Salah satunya mengikuti kebiasaan-kebiasaan iblis. Na'udzubillah min. Iblisnya sudah diikat. Betul apa betul? Tapi masih ada yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan iblis. Betul? Ada kalau siang-siang di warteg yang kakinya ngelendeng-ngelendeng. Ada apa kagak? Ada begitu. Kenapa dia begitu? Ya itu sudah kebiasaan. Ada anak muda masih pacaran aja. Ada juga orang tua yang masih main gapleh aja. Ada juga semuanya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini bulan Ramadan. Bayangin kata Nabi, orang di bulan Ramadan itu tidurnya aja pahala. Dapat ibadah dari Allah. Naumuhu ibadah, wa sumtuhu dzikrun, wal a'mal mudha'af, wa dzambu maghfur. Bayangin, tidurnya dihitung ibadah. Tidur. Ini fadilah. Ya walaupun ini agak tidak hasan, tapi ini fadilah. Dihitung ibadah. Gimana lagi ibadahnya? Jadi 1 bulan penuh ini keuntungan bisa didapat oleh umat baginda Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Makanya kata Nabi, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Siapa yang mendirikan bulan Ramadan, mengisi bulan Ramadan, menjadikan bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh dia beramal soleh dengan konsisten. Aktivitas boleh aktivitas, tapi niatin yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Konsisten dia punya amalan-amalan di bulan Ramadan. Kalau salafun sholihin masuk Ramadan selesai urusan dunia. 1 bulan penuh buat Allah. Kalau kita memang beda, betul apa kagak? Kalau saya bilang tadi orang sholihin, ulama-ulama terdahulu kalau akhir-akhir Ramadan sedih. Kita sedih apa kagak kalau mau dekat Lebaran? Sedih apa girang? Girang apa girang? Ada yang sedih kalau nggak turun THR-nya. Betul. Gundah gulana THR gue belum datang. Ini gimana nih? Anak udah minta duit aja. Malah pusing udah. Kalau seperti itu. Beda dengan umat terdahulu. Beda dengan para alim ulama terdahulu. Akhir-akhir Ramadan dia sedih. Kenapa? Karena keuntungan itu akan hilang dari dia.
Karena amalan yang dilipat gandakan 70 kali lipat hilang dari mereka. Makanya mereka menyingsingkan tangannya untuk beribadah. Nabi kalau masuk bulan Ramadan tadinya sedekah, kalau masuk bulan Ramadan sedekahnya berkali-kali lipat. Apalagi di akhir-akhir i'tikaf di masjid. Baca Quran, ngaji, taklim, semuanya amalan-amalan baik. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Nah, kalau kita nggak bisa mengikuti mereka salafun sholihin 100%, ya toh jangan ditinggal juga 100%. Betul? Ya kita ambil juga lah. Ada konsisten kita baca Quran. Alhamdulillah nih udah 24. Berarti 24 juz sudah kita baca. Udah apa belum? Udah apa belum? Insya Allah. Jangan cuman juznya doang. Juz Al-Fuqat bisa 24 juz. Atau syukur-syukur 2 minggu sudah bisa hatam Quran. Shallu ala Muhammad. Ramadan mengajarkan kita. Ramadan ini pendidik yang luar biasa. Ramadan mengajarkan kita kesabaran. Sabar. Kalau belum waktunya buka, nggak boleh buka. Tunggu dulu, walaupun tinggal 1 menit, nggak bakal berani buka. Betul apa kagak? Sabar. Bulan Ramadan menjadikan kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi goals terakhirnya adalah orang yang bertakwa. Biar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa, insya Allah kehidupannya nyaman. Mayatakillah yaj'alahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti dikasih jalan keluar dari segala permasalahan. Hidup di dunia pasti punya masalah. Betul apa betul? Punya masalah apa kagak? Banyak. Masalah apa, Bib? Banyak. Masalah ekonomi, masalah urusan agama, masalah rumah tangga, masalah segala macam masalah yang ada di dunia pasti kau punya, betul? Pasti kau haus untuk mencari solusi. Betul? Bagaimana nih menghadapi utang belum bayar? Bagaimana nih menghadapi istri yang ngadat mulu? Bagaimana nih menghadapi anak yang selalu tidak taat kepada orang tuanya? Bagaimana nih menghadapi rezeki yang seret mulu? Itu semua permasalahan yang ada di alam dunia ini. Ketika orang bertakwa, yaj'allahu makhraja. Makanya kalau lagi galau, lagi sumpek, jangan maksiat. Galau, sumpek, larinya sama Allah. Baca Quran, ambil wudu, ngaji, i'tikaf, nanti akan datang jalan keluarnya dari Allah. Shallu ala Muhammad. Makin orang diberikan kesusahan oleh Allah, kemudian jauh dari Allah, bukan makin senang, tapi makin hancur dia. Na'udzubillah min. Tapi kalau ketika kita dikasih permasalahan oleh Allah, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih jalan keluar yang tidak terduga-duga. Shallu ala Muhammad. Dan itu diajarkan di bulan Ramadan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Shallu ala Muhammad. Pertanyaannya, sudahkah ada pada diri kita ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa beb ciri-ciri orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya lapang. Apa yang dia kerjakan lillahi taala, ikhlas karena Allah. Kalau dalam Al-Qur'annya yunfiku fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu sering gemar bersedekah, berbagi, karena kebaikan sumbernya ada di situ. Karena amalan yang paling berat di akhir zaman adalah sedekah. Ada 2 amalan yang bisa kita andalkan di akhir zaman, Pak.
Yang dua amalan ini saya baca di dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah karangan Abu Ya Maliki. Rasulullah menceritakan, yang pertama sholawat kepada Nabi. Kita bisa andalin. Kalau sholat sudah kewajiban kita, betul? Jangan sampai kita tinggalin, itu tiang agama. Tapi bisa kita andalkan sholat kita, roman-romannya kagak bisa. Betul nggak, Bu? Apalagi ibu-ibu kalau sholat Allahu Akbar, urusan dunia yang di luar masuk ke dalam. Betul nggak? Ini listrik belum bayar, ntar gua minta sama suami gua, waduh dia nggak punya duit, dia marah-marah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak belum di baju lebaran lagi ya. Lagi sholat, ibu lagi Terus kita mau andalin sholat kita. Makanya ulama sering doa, rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmatmu ya Allah yang bisa kita andalkan daripada amalan kami. Kadang-kadang amalan kami banyak syiriknya, banyak riaknya. Betul apa betul? Sholat Allahu Akbar. Ini 2 apa 3 ya? Tadi 2 perasaan 3. Kenapa lu belum bayar utang? Betul? Nah itu, bagaimana kita mau andalkan? Padahal kewajiban kita. Jadi salawat sama Nabi kita bisa andalkan. Shallu ala Muhammad. Ada satu riwayat di zaman Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri lagi pergi haji. Dia lihat anak muda tawaf, dia baca salawat. Tawaf di Ka'bah, Bu. Bukan di mall ya, tawaf di Ka'bah. Pernah tawaf di Ka'bah belum? Udah pernah ke Masjid Haram belum? Belum. Saya doain mudah-mudahan bisa berangkat. Bareng-bareng ya. Ya Allah, ini bulan Ramadan. Ya Allah, tahun ini mudah-mudahan bisa berangkat. Ziarah makam Nabi, ziarah makam Rasul, bisa berangkat juga umrah, bisa berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Ini anak muda tawaf baca salawat. Dilihatin nama Imam Hasan Basri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dulu belum begitu ramai kayak sekarang. Masih bisa diikutin. Selesai tawaf, sa'i juga sama, baca selawat. Semuanya selawat. Nggak ada dia diam kecuali selawat sama Nabi. Dideketin sama Imam Hasan Basri, anak muda kesini kamu. Kenapa kamu ini berselawat terus? Saya dengerin kamu bersalawat, tawaf bersalawat. Ada kan doa untuk tawaf khusus? Iya ada. Kamu tidak hafal? Apa? Kenapa kamu nggak baca? Saya memang suka dengan salawat. Kenapa? Diceritain sama anak muda. Tadi saya datang ke sini haji sebenarnya bersama ayah saya. Ayah saya di perjalanan meninggal dunia. Dilalahnya ayah saya meninggal dunia, mukanya hitam. Saya nangis, saya sedih. Saya tutupi muka ayah saya dengan ihramnya. Saya minta sama Allah pertolongan. Ya Allah, kita ini mau pergi haji. Kenapa begini? Dalam nangis saya antara tidur dan tidak tidur, datang orang yang mukanya ganteng, bercahaya. Kemudian dia bangunin saya dan dia suruh buka daripada wajah ayah saya. Dibuka, kemudian diusap wajahnya oleh orang tersebut, maka wajah ayah saya berubah menjadi basyasyah, menjadi bercahaya dan tersenyum. Saya gembira dan saya bertanya, siapa engkau wahai paduka? Dijawab, ana Rasulullah. Rasulullah memberitahu bahwa ayahmu suka bersalawat kepadaku, dan ketika ayahmu membutuhkan, aku datang untuk menolongnya. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Dari situ saya tidak pernah tinggal bersalawat kepada Nabi. Setelah saya bangun antara tidur, saya lihat wajah ayah saya sudah tersenyum. Banyak gobilah datang dan saya kasih tahu ayah saya meninggal, diurus dengan rapi. Saya dari situ berangkat haji. Saya tidak tinggal salawat kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Orang yang tadinya su'ul khatimah bisa menjadi husnul khatimah karena salawat sama Nabi. Shallu ala Muhammad. Makanya jangan tinggal salawat. Baca salawat kalau bisa dirutinin. Gak harus banyak tapi konsisten. Betul?
Ada yang baca 41 kali setiap hari, boleh salawat busyra. Ada yang baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali setiap hari, boleh. Yang enggak boleh yang kagak sholat. Paham? Udah kagak salawat, enggak suka sama salawat. Ya Allah, naudzubillah min. Ngapain gitu salawat katanya, enggak nyampe. Ah, itu hati-hati juga, jangan sampai begitu. Ya. Paham? Kemudian yang kedua amalan yang kita bisa andalkan adalah sedekah. Sedekah tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah secara diam-diam akan menutup murkanya Allah. Saya baca juga di dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah, Nabi ceritakan ada seorang yang ahli ibadah selama 60 tahun di atas bukit. 60 tahun dia ibadah, setelah 60 tahun dia ibadah, dia turun dari bukit itu. Biasa orang yang ibadah turun ke bukit, turun dari bukit, ketemu perempuan, digoda sama perempuan, akhirnya tuh dia zina. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati perempuan. Ya, sangat bahaya untuk laki-laki. Nggak boleh ada berduaan laki-laki sama perempuan, walaupun kakek-kakek sama nenek-nenek. Sebab yang ketiganya siapa? Setan. Enggak, Habib, ini kakek-kakek udah. Iya, nggak boleh. Sebab kakek-kakek kalau sudah berdua sama nenek-nenek, berubah kakek-kakeknya jadi Amitabh Bachchan. Orang kalau diusap-usap sama setan, ya Allah, lihat anak-anak muda sekarang dah. Ya enggak? Kalau lagi pacaran itu, saya paling gedek banget lihat orang pacaran. Saya doain aja yang pacaran biar putus. Amin, ini banyak. Kenapa? Karena bisa kayak orang gila. Ini orang ahli ibadah, turun gunung, turun bukit, kena perempuan, zina. Dia hilaf, dia minta maaf sama Allah. Tapi dia pintar, dia ingat orang yang bersedekah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia keluarkan hartanya yang ada beberapa keping di dalam kantongnya, dia belikan roti. Roti 3 buah roti, dia cari anak yatim, dia kasih anak yatim yang sedang kelaparan atau yang membutuhkan, dia kasih. Setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menceritakan bahwa orang itu meninggal dunia. Dan setelah meninggal dunia, Rasulullah cerita orang itu dipanggil untuk dihisab. Ya fulan ta'alu ilal hisab. Kemari kamu hisab. 60 tahun ibadah, timbang ama maksiat 1 zina, 1 kali zina. Ditimbang, amal zinahnya lebih berat daripada amal ibadahnya 60 tahun. Na'udzubillah min. Tunggang tungging 60 tahun tidak ada apa-apanya dengan zina. Hati-hati, hati-hati. Jangan maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat disuruh oleh Allah, coba sekarang timbang lagi tuh, yang 3 roti dimasukkan kepada kebaikan. 3 roti dimasukkan kebaikan, ternyata memberatkan kebaikan tersebut. Lebih berat lagi, lebih berat lagi, lebih berat lagi, dimasukkan dia ke dalam surganya Allah. 3 roti kepada anak yatim dengan ikhlas lebih berat daripada 60 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Luar biasa nggak kira-kira? Biasa. Makanya yang bisa kita andalkan sholawat kepada Nabi dan bersedekah. Shallu ala Muhammad. Ya, saya ada sholawat lagi, kita sholawat lagi. Nah, itu ada kotak amal tuh. Kita praktek aja sekarang nih, ya. Mudah-mudahan kita praktek buat masjid nih barokah. Kita sholawat bareng-bareng sambil kotak amalnya atau itu sorbannya dibagikan buat masjid. Ini praktek langsung berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan rezekinya dibuka sama Allah taala, ya. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Sebentar. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Pelan-pelan. Allahumma semuanya
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi salim. Lagi Allah, biar dosa-dosa kita diampuni nama Allah. Apalagi bulan Ramadan dilipat ganda oleh Allah Ta'ala. Wa dawaiha wa abdani wa shifaiha awzari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Lagi Allah, perbanyak salawat sama Nabi. Ya Sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari diyaiha wa ala wa sahbihi. Satu kali lagi semuanya, jangan diam. Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi. Alhamdulillah, kita tahu ilmu, kita praktek, insya Allah Allah cinta kepada kita. Kita duduk di masjidnya, kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah pandang kita. Allah bersihkan hati kita. Allah kalau udah nazarah kepada hati kita, akan dibersihkan hati kita. Amin. Hati ini banyak dosa, betul? Sekali dosa nuktoh hitam, 2 kali nuktoh hitam lagi. Makin banyak itu hitam di sini. Bagaimana supaya ngilangin hitam itu? Hadir majelis ilmu. Bersolawat sama Nabi. Ramadan. Karena Ramadan adalah gabungan daripada ra, mim, dad, alif, nun. Ra-nya rahmat Allah, dad-nya adalah dia Allah. Dia inilah yang bisa menghancurkan daripada yaitu hal-hal yang tidak baik di dalam hati. Dia itu cahaya Allah yang bisa mengeruk daripada kekotoran-kekotoran hati, dan itu ada di bulan Ramadan. Alif daripada Ramadan, ulfatullah. Kalau udah dikeruk dengan dia Allah, ulfatullah, akan melembutkan, kelembutan Allah, hati akan lembut. Makanya orang-orang dulu kalau Ramadan hatinya lembut. Orang-orang dulu kalau Ramadan kotoran-kotoran hatinya bersih, sehingga enggak salah kalau di Hadramut orang habaib semua mukasyaf. Tahu mukasyaf? Dia bisa tahu hal-hal yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena hatinya bersih. Dapat cahayanya Allah, dapat rahmatnya Allah, dapat pelembutannya Allah. Ya, dan terakhir nurullah. Apa itu? Cahaya Allah yang bisa menerangin dia di dalam kubur. Karena kita semuanya bakal kembali ke dalam kubur. Kita dari tanah akan balik ke, semuanya bakalan orang kaya, orang miskin, apalagi kaya aja mati, miskin lagi. Orang sehat, orang sakit, duluan orang sakit.
Betul nggak? Habib, doain panjang umur. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Tapi bakalan kita minta matinya mati husnul khotimah itu didamba-dambakan. Kesuksesan kita di dunia itu ketika kita husnul khotimah. Makanya setiap doa harus ada itu husnul khotimah indal maut. Supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, sekarang banyak tuh di video-video ya. Ada orang lagi baca Quran, ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Luar biasa. Indah, nikmat. Betul? Ada yang lagi sholat imamin, meninggal dunia. Ada juga mati sul khotimah, lagi joget dangdut. Siko bagi dua, plak. Ada begitu. A'udzubillahi min. Makanya kita ingat umur, ya enggak? Ingat umur. Kalau udah umurnya di atas 40 tahun, 50 tahun, udah jangan gapleh lagi udah. Ya enggak? Kebaikan harus kita cari. Kalau kita cium, tangan kita udah bau tanah nih. Mata udah mulai lamur, ya enggak? Mata kaki udah kalau lagi taklim tertekuk, blonjor tekuk lagi, ya enggak? Ya begitu kita. Wa ma nu'ammiru nakisu fil khalqi afala taqilu. Dipanjangin umur, dikurang kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih dikasih panjang umur, masuk bulan Ramadan. Pahala berlipat ganda. Ya enggak? Dapat bonusnya berlipat-lipat. Ngamalin cuman 2 rakaat salat sunnah dapat wajib. Ngamalin zikir dapat pahalanya berlipat-lipat ganda. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Belum ada kata terlambat. Ini masih 24, masih ada 6 hari lagi ke depan. Masih bisa kita berbuat baik. Ayo sedekah perbanyakin. Ayo baca Quran. Yang belum baca Quran, baca Qurannya. Apalagi hadir majelis ta'lim. Dengerin aja. Kayak gini nih Bu, dengerin kayak gini. Saya tanya sama ibu-ibu, yakin gak dapat pahala? Yakin apa kagak? Betul, yakin kurang kompak jawabnya. Yakin dapat pahala? Kalau ada orang kaya datang, Bu, pahalanya jangan dibawa. Nih ganti 20 juta, ibu mau? Mau apa kagak? Hah? Mau diganti 20 juta mau apa kagak? Enggak. Oh hebat ibu-ibu. Kalau ditambahin lagi 30 juta mau apa kagak? Bohong. Mau lebaran 30 juta ditolak. Kata ibu-ibu, siapa yang mau ngasih? Tapi kalau memang ada begitu, apa yang ibu-ibu dapat hari ini lebih daripada urusan dunia, betul? Sekarang dimintanya begini di dunia, tapi besok ketika kita ada di dalam kubur, kita bawa pahala yang kita dapat hari ini, malaikat tawarin, Bu, ini ada sebelah kanan duit 5 miliar, ini sebelah kiri pahala ngaji sama Habib. Mau pilih mana kira-kira ibu? Mana? 5 miliar, lu balik ke dunia sono. Kadang-kadang ini kita nih rizki dibilang duit, duit dibilang rizki, betul apa kagak? Duduk di majelis lebih rizki daripada rizki yang lain. Kan? Bu, kalau saya tanya nih, ibu mau nggak dapat duit 100 juta? Mau nggak? Tapi besok matanya buta. Oh jadi alhamdulillah bangun tidur masih bisa melek. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi begitu. Jangan sampai kita di sini dunia ini yang sementara. Dunia ini sementara, Pak. Karena semuanya akan balik. Ya. Enggak saya duluan, antum duluan. Enggak antum duluan, saya duluan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah waktunya enggak pakai milih-milih. Adik saya meninggal duluan. Harusnya kalau mau hitung-hitungan urutan saya duluan, udah putih-putih nih. Tapi adik saya yang berangkat duluan. Meninggalnya Masya Allah husnul khatimah. Lagi baca maulid. Luar biasa. Nah, itu yang diinginkan oleh kita semuanya.
Ya, makanya dunia ini sangat menentukan sesuatu yang kekal abadi. Dunia memang sementara. Sementara ini, Bu. Bagaikan kita nunggu azan maghrib. Nggak lama. Pasti kita berbuka. Dan kita nunggu giliran. Kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul lah, betul? Atu-atu dipanggil kemari. Tahun lalu Ramadan mungkin saudara kita masih ada, sekarang udah nggak ada. Betul nggak? Begitu. Dipanggil atu-atu. Dan ini sementara, ini bakal hancur. Hancur. Yang sementara ini tapi menentukan sesuatu yang kekal abadi. Khalidina fiha abada. Yang kekal abadi di mana, Bib? Di akhirat. Akhirat itu ada dua. Imma fil jannah, imma finnar. Sorga atau neraka. Kamu mau masuk sorga atau mau masuk neraka? Innal fujjar lafi jahim. Wa innal abrar lafi na'im. Orang yang tidak ikutin aturan Allah, dia adanya di dalam neraka jahanam bersama siapa? Iblis. Iblis itu ngajakin kita masuk neraka, Bu. Kata iblis, udah omongin aja tuh orang nggak bener, nggak bagus. Diomongin iblis. Nanti besok kalau orang itu masuk ke dalam api neraka, ketemu sama iblis, iblis angkat tangan. Kata iblis, lah lu yang ngomongin nyariin gua. Begitu. Pinternya iblis, liciknya iblis. Betul lah, betul. Iblis tuh licik. Makanya musuh kita itu bukan manusia. Ini kalau ada orang saling musuhan sayang. Musuh kita itu iblis. Iblis nggak suka kita ini anak cucu Adam baik. Ada saya baca kitab, ada kakek-kakek, dia berangkat dari rumahnya mau sholat subuh. Di perjalanan dia jatuh. Dia ganti pakaiannya. Kemudian dia balik lagi, akhirnya di perjalanan jatuh lagi. Dia balik lagi, dia ganti. Pas yang ketiga kali dibantuin sama anak muda. Mau jatuh lagi dibantuin. Kata kakek, terima kasih nak. Mau kemana kakek? Saya mau ke masjid. Dituntun. Sampai ke masjid, suruh masuk sama kakek. Ayo masuk nak. Enggak. Saya enggak sholat. Kenapa? Saya iblis. Loh, kok iblis bantuin saya sholat? Nah, liciknya iblis nih. Iya. Kenapa engkau bantuin saya sholat? Yang pertama kakek jatuh, dosa kakek dari awal balik sampai akhir balik diampuni dosanya sama Allah Ta'ala. Saya diemin aja, saya liatin. Saya capek gangguin kakek. Diampunin dosanya. Yang kedua, dosa kakek, keluarga kakek, dan semua anggota keluarga kakek diampuni dosanya sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya makin gondok. Saya udah bikin dia sombong, udah bikin dia maksiat, gara-gara jatuh doang diampuni sama Allah dosanya. Yang ketiga, kalau jatuh juga seluruh kampung ini diampuni dosanya sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nggak suka itu, saya lebih baik saya tolong kakek. Sholat dulu Anda. Liciknya itu iblis. Nah, hati-hati ya, jangan sampai kita termakan oleh iblis. Musuh kita itu iblis. Hawa nafsu ini bisa dikendalikan, tapi kalau sudah dikendalikan oleh iblis, siapapun akan kalah. Bagaimana caranya supaya tidak dikendalikan oleh iblis? Puasa di bulan Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa nahan hawa nafsu. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Romannya sudah jam 5.46. Mulut juga udah aus, kagak ada air. Intinya terima kasih banyak. Saya terima kasih bisa hadir kepada masjid ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Ya, tadi baru satu doang tuh ciri-ciri orang orang muttaqin. Yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Saya terusin lagi. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaid. Menahan hawa nafsu kita, amarah. Kita bisa marah, tapi ketika kita tahan, di situ sifat orang muttaqin. Tahan marah. Makanya kalau kita puasa, ada orang caci maki kita, ada orang nggak suka sama kita, Nabi bilang apa? Qul inni shaim. Katakan pada mereka, aku sedang berpuasa. Udah tinggalin, ditahan.
wal kadhiminal ghaidz. Tidak hanya itu, tidak sampai di situ. Wal afina 'anil nas. Bisa dia marah, tapi dia nggak marah, tapi sebaliknya dia maafin. Luar biasa. Itu muttaqin. Ya, dia maafin. Wa afina 'anil nas. Ini ayat Al-Qur'an turun untuk cucunya Nabi, Sayyidina Husain. Ketika itu Sayyidina Husain mau apa? Mau bawain, mau cuci tangan gitu. Tapi tangannya dijatuhin sama pembantunya, budaknya. Bisa dimarahin sama Sayyidina Husain ini. Tapi Sayyidina Husain memaafkan, tidak marah. Kaget dia. Setelah itu apa? Setelah dia nggak marah, dia maafin. Oh, afina 'anin nas. Dan tidak sampai di situ. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah memberitakan atau Allah menyukai orang muhsinin. Ayat ini dibacakan oleh budak tadi kepada Sayyidina Husain. Kata Sayyidina Husain, engkau saya bebaskan dari budak. Shallu ala Muhammad. Udah nggak marah, udah maafin, udah gitu berbuat baik. Ada orang caci maki kita, jangan marah. Bisa begitu, Bu? Bahkan maafin aja, Bu. Kalau dia sakit, datengin, bawain korma. Jangan ada orang ngomongin kita tahu dia ngomongin kita. Dia sakit. Kira-kira kita ngomong gimana? Mampus lu, astagfirullahaladzim. Jangan gitu. Itu bukan ajaran Nabi. Kenapa dikasih tahu seperti ini? Supaya kita berubah sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, barik lana fi man atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah ya Mujib, la hadaran la yagib, tawassalna ilaika bil habib, taqti hajatina garib, hajatad dunya bil maisarah, wa hajatal akhirah bil maghfirah. Allahumma ya muyassir kull asir, fatayassir yasir alayka yasir, ya man la yahtadi la bayan wa tafsir, hajatuna ilaika katsir. Sebutkan hajatnya masing-masing, tundukin kepala beberapa detik, minta sama Allah, doain orang tuanya, doain anak-anaknya, insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong, enggak mau minta sama Allah. Jadilah hamba-hamba yang tawadhu. Allahumma ighfir dzunubana, Allahumma ighfir lil akhina Hasan Mustafa wa Qasim. Allahumma ij'al auladana Muhammad Abdurrahman Salim Shafii auladan salih. Allahumma ij'alna ahli masjid Sya'ban khairul afiyah wa ala mana wa sallam salih. Wa bila hadratin Nabi Muhammad SAW bisiril al-Fatihah barang-barang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqil Fatihah, bisiril Fatihah, karamatil Fatihah, taqabbal du'a, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum bi subhanakallahumma tahiyatun fiha salam, wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.